kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu kami percaya firman Allah akan memberikan kami kekuatan menuju pada kemuliaan Allah yang bisa hidup kami. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan di ujungan Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna Hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berkatakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Praise the Lord. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Ya. Saudara, pekan yang lalu saya berbicara tentang back to zero, ya, kembali ke titik nol. Sebagai orang percaya, saya percaya minimal setiap orang percaya punya dua fase yang akan terjadi dalam kehidupan dia. Jadi dari zero ke hero, dan dari hero ke zero lagi, dan zero yang kedua adalah suatu penentu, ya. Apakah dia akan kembali ke zero lagi, apakah dia akan kembali ke hero, nanti to hero lagi dalam hidupnya dia, saudara. Jadi saya percaya bahwa hari ini saudara dan saya ketika ada di titik nol, ya, saudara dan saya harus menggandeng Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, supaya saudara dan saya dapat menerima kembali hero-Mu. Hero-Mu itu akan menjadi hero kembali lagi. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini saya akan berbicara dengan tema petak umpet, ya. Di sini siapa yang pernah main petak umpet, saudara? Ya. Petak umpet adalah suatu permainan, ya. Ini permainan tanpa alat, ya. Permainannya cuma sekedar permainan saja. Bagaimana ada orang yang nutup matanya, habis itu ada orang yang ngumpet dan nanti orang itu akan mencari. Biasanya ngumpetnya ada di kolong-kolong bangku, ada di yang lebih jauh, dia umpet, saudara. Permainan ini luar biasa sekali. Orang nyari nggak ada, tiba-tiba dia umpet, dia pulang ke rumah, saudara. Ini permainan petak umpet, saudara. Nah, banyak orang Kristen bermain petak umpet, saudara. Petak umpet bersama-sama dengan Tuhan dia, saudara. Jadi dia banyak hal-hal yang dia sembunyikan, yang dia tutup-tutupi, dan dia nggak bisa share sama siapapun juga. Dia mengumpeti semuanya, dan di hadapan orang dia terlihat sebagai orang yang luar biasa, orang yang hebat, luar biasa. Padahal dia lagi main petak umpet di dalam hidupnya. Hati-hati, saudara. Permainan petak umpet ini di dalam kekristenan sangat berbahaya. Kenapa? Karena lewat permainan petak umpet ini kita menyembunyikan sesuatu yang supaya orang lain tidak tahu bahwa itu sebenarnya ada dalam hidup kita. Coba kita lihat dulu di dalam Lukas 8 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Firman Tuhan bilang sebab tidak ada sesuatu apapun juga di dalam kehidupan saudara dan saya yang tersembunyi. Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan tentunya. Amin. Saudara dan saya bisa menyembunyikan segala sesuatu di hadapan gereja, di hadapan pendeta, hamba Tuhan atau siapapun juga. Bahkan di dalam golonganmu, di dalam persekutuanmu, di dalam konselmu, di dalam gereja dan perkumpulan-perkumpulan apapun juga, saudara dan saya bisa sembunyikan. Tetapi tidak oleh Tuhan. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan di hadapan Tuhan. Semuanya tidak bisa kita umpet, ya, tidak bisa kita main petak umpet. Kenapa? Karena semuanya firman Tuhan bilang semuanya itu telanjang. Lanjutkan lagi. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia. Dan tidak ada segala sesuatu yang rahasia, yang kita rahasiakan, yang kita benar-benar kita keep banget bahwa wah ini nggak boleh keluar. Ini bahaya sekali kalau keluar. Ini ada suatu aib, firman Tuhan bilang. Nggak ada segala sesuatu yang rahasia. Di hadapan Tuhan semuanya terungkap semuanya. Dan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya tinggal menunggu waktunya bahwa itu semua akan terungkap. Amin. Kenapa? Karena Tuhan mau agar kita tampil apa adanya. Kita bukan tampil pakai topeng, kita bukan tampil pakai kedok. Tapi yang Tuhan mau bahwa kita tampil apa adanya. Kehidupanmu seperti apa, itu yang mau, yang Tuhan lihat di dalam hidup kita. Dan bukan hanya yang Tuhan lihat, tetapi yang orang lain lihat juga. Jadi tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang rahasia. Lanjut. Yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Dan yang tidak akan diketahui dan yang tidak akan diumumkan. Saudara, perjalanan waktu itu semua pasti akan ketahuan. Amin.
Tidak ada segala sesuatu yang rahasia, tidak ada segala sesuatu yang tersembunyi yang Tuhan itu tidak tahu dalam hidup kita. Coba buka dulu Lukas 12 ayat yang ketiga, saudara. Lukas 12 ayat yang ketiga. Iya. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap di dalam gelap, terus akan kedengaran. akan terdengar, saudara. Di dalam segala sesuatu yang hari ini kau mungkin cuma orang-orang tertentu yang tahu, ternyata, saudara, bagi Tuhan semuanya itu terbuka. Bagi Tuhan semuanya itu telanjang. Why? Kenapa? Karena Tuhan punya mata. Tuhan punya CCTV yang tidak pernah padam, yang tidak pernah kehabisan kuota, yang tidak pernah kehabisan listrik, saudara. CCTV-nya Tuhan terrekod semuanya daripada waktu saudara dan saya lahir di dunia ini sampai nanti saudara dan saya meninggalkan dunia itu, yaitu saudara dan saya mati, semua terrekod di hadapan Tuhan. Amsal 15 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang, mata Tuhan ada di segala tempat, saudara. Terus lanjut, mengawasi orang jahat dan orang baik. jadi matanya khusus dan dikhususkan untuk mengawasi baik orang jahat maupun orang baik. Jadi orang baik yang melakukan kebaikan, orang jahat yang melakukan kejahatan diawasi sama matanya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, semua terrekod. Yes, terrekod semuanya, dan rekodnya tidak pernah saudara hilang datanya. Semua terrekod semuanya. Rekod di dunia ini terus bisa hilang, tetapi Tuhan punya engkau hidup dari engkau lahir sampai engkau nanti mati meninggal. Dia rekod semua kehidupan, perbuatanmu, tingkah lakumu, tingkah langkahmu. Tuhan tahu semuanya dan terekod di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena matanya ada dalam hidup kita. Amin. Kita mungkin bisa mengelabui pendeta kita, gereja kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, seakan-akan kita adalah orang yang luar biasa, seakan-akan kita adalah orang yang kudus, tidak bersalah, tidak berdosa apapun juga. Tapi mata Tuhan ada di segala tempat. Untuk apa? Mengawasi kita. Jadi dia punya kamera pengawas, saudara, yaitu CCTV, saudara. CCTV-nya terekod semuanya di hadapan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-10, saudara. Aku Tuhan, Iya, yang menyelidiki hati, yang menyelidiki hati, terus yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya. memberikan balasan. Jadi dia mengawasi orang baik, orang jahat. Ternyata pengawasan yang dia berikan, CCTV yang dia berikan dalam kehidupan kita, untuk memberikan balasan. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, pasti balasannya adalah baik. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu yang tidak baik, tidak benar, segala sesuatu yang melukai orang lain, melukai Tuhan atau apapun juga, balasannya pasti setimpal, katanya firman Tuhan bilang. Untuk memberikan balasan kepada setiap orang yang apa? Untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya. Berarti tingkah langkah kita menentukan balasan yang akan kita terima dari Tuhan. Apa yang kita perbuat, saudara, itu kita akan dibalas. Firman Tuhan bilang setimpal dengan tingkah langkahnya. Terus dengan apa lagi? Setimpal dengan hasil perbuatannya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Apa sih itu? Tabur tuai. Ini tabur tuai yang notabene mungkin kita bilang bahwa di setiap agama mungkin, ya, di setiap kepercayaan, bahkan di dalam filsafat kudo, ya, udah tahu tentang yang namanya tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita akan tuai. Ini dia, memberikan balasan kepada setiap orang dengan setimpal tingkah langkahnya, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, dan setimpal dengan hasil perbuatannya. Sesuatu yang sudah terjadi itu akan dibalaskan. Hati-hati, saudara, ada tabur tuai dalam kehidupan kita. Galatia 6 ayat yang ke-7, saudara. Jangan sesat. Iya, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. ternyata banyak orang
yang memainkan permainan ini. Maka itu firman Tuhan bilang, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dalam pengertiannya apa Pak permainan ini Pak? Sampai firman Tuhan bilang, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya untuk dipermainkan. Berarti orang ini memainkan hatinya Allah, memainkan sesuatu yang Allah punya dalam hidupnya dia. Apa sih dia mainkan apa sih? Coba kita lihat. Karena apa? Karena apa yang ditabur orang, Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. itu juga yang akan dituainya. Nah, orang-orang yang mendengar bahwa ada tabur tuai, dia punya sangkalan. Sangkalannya adalah semuanya sudah tergantung lunas di atas kayu salib. Tuhan sudah menanggung semuanya, termasuk tabur tuai sudah tanggung juga. Wah, ini luar biasa ini. Maka itu Allah bilang, kamu jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya untuk dipermainkan dengan permainan-permainan yang licik. Udah tergantung lunas Pak di atas kayu salib Pak. Yesus mati buat kita untuk menanggung semua apa? Ya, semua dosa, kesalahan, pelanggaran Pak. Termasuk tabur tuai juga sudah disalibkan. Maka firman Tuhan bilang, kamu jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan lewat orang berpikir seperti begitu. Orang berpikir, ini zaman kasih karunia Pak. Kalau saya ngaku dosa, dia setia dan adil akan mengampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran yang saya perbuat. Yes, betul sekali. Saya percaya itu, saudara. Tapi jangan salah, ada satu ayat yang luar biasa yang hari ini saudara dan saya harus lihat ayat ini. Coba lihat, buka dulu di dalam Ibrani 10 ayat ke-26. Ibrani 10 ayat 26. Iya, lanjut. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, perbuatan dosa ini sudah disengaja. Artinya adalah perbuatan dosa yang kita lakukan, kita sudah tahu itu adalah dosa. Kita sudah tahu itu adalah kesalahan. Kita sudah tahu itu adalah suatu pelanggaran. Kita sudah berbuat dan berbuatnya berulang-ulang kali dengan suatu kesengajaan. Sengajanya seperti apa Pak? Sengajanya berdasarkan firman juga. Firmannya apa? Ini zaman kasih karunia Pak. Semua dosa diampuni Pak, kecuali menghujat Roh Kudus. Kasih karunia Allah Pak. Tidak ada penghakiman bagi orang yang mengaku dosa. Ini orang sengaja berbuat dosa. Dia udah tahu ini dosa. Dia udah tahu apa yang saya lakukan ini tidak benar, tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi dia tetap melakukan juga. Bilangnya adalah apa? Kepepet katanya. Saudara. Kepepet melakukan dosa, nanggung melakukan dosa, saudara. Padahal dia udah tahu kebenarannya. Terus Yesus mau mati buat kita lagi gitu? Sorry, saudara. Yesus mati bukan buat, Yesus mati ya buat hidup kita karena kesalahan kita. Tapi bukan kesalahan yang disengaja. Sengaja ini kelewatan. Maka itu firman Tuhan bilang, kamu jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya itu dipermainkan dengan permainan-permainan kamu. Pakai firman. Kasih karunia Pak. Udah hidup dalam kasih karunia. Ngaku dosa selesai. Habis Pak. Apalagi ada banyak orang yang tetap melakukan dosa semuanya. Pas di ICU, dia baru bilang, Tuhan minta ampun semua dosa saya Tuhan. Selesai gitu. Oh, sorry, saudara. Ini orang-orang sesat dengan permainan yang sesat dalam hidupnya dia. Dan Allah tidak bisa dipermainkan seperti itu. Tetap orang-orang ini harus apa? Mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Gak bisa enggak, saudara. Apa yang saudara dan saya lakukan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang saudara dan saya tabur, itu yang harus saudara dan saya tuai dalam hidupmu. Bisa Pak dihilangkan Pak? Gak bisa. Lanjutkan lagi. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, kebenarannya saudara dan saya sudah tahu, tapi saudara dan saya tetap melakukan dosa. Apa sih yang terjadi sih? Ya. maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Maka tidak ada lagi. Korbannya udah nggak ada. Tadinya korbannya adalah Yesus.
Pada waktu saudara dan saya tidak sengaja, korbannya sudah ada, yaitu Yesus yang dikorbankan atas segala dosamu. Tetapi kalau saudara dan saya sengaja berbuat dosa, sesudah saudara dan saya tahu tentang kebenarannya bahwa ini tidak boleh, ini tidak baik, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Apa sih ini? Ini tabur tuai. Saya ada suatu saat datang ke rumah sakit, ada orang yang sakit dan sakit itu udah komplikasi luar biasa, saudara. Lewat orang yang sakit ini, dia bilang bahwa kalau Tuhan tolong saya akan menjadi hamba Tuhan, saudara. Ya, menjadi pelayan Tuhan. Saya akan melayani Tuhan dan lain-lain semua, saudara. Dia bilang seperti itu. Dan pada waktu kami doakan, saudara, ini tabur tuai. Jadi bukan sesuatu yang kok Tuhan nggak sembuhkan saya. Kenapa kok tidak sembuhkan saya? Tidak. Ini adalah tabur tuai yang harus dia tuai. Yaitu apa? Dengan segala perbuatannya, tingkah langkahnya yang tidak berkenan hadapan Allah, akhirnya dia jatuh sakit. Jadi ada banyak orang Kristen yang hari ini, ayo harus berhenti dosanya. Karena setiap kita berbuat dosa, tapi sesudah memberikan pengetahuan, maka kita dibilang sama Tuhan adalah sengaja melakukan dosa. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Amin. Hati-hati. Hari ini ayat yang harus kita highlight dalam hidupnya kita, bahwa kenapa Pak? Kok hari ini kok saya mendapatkan suatu kesulitan dalam hidup saya, Pak? Kita lihat, kita cross check apa yang sudah kita lakukan. Saya cross check. Kemarin saya bongkar kejahatan saya luar biasa. Amin. Kejahatan yang luar biasa saya bongkar. Padahal itu udah terjadi tahun 96, saudara. Harusnya Tuhan ini udah lupa gitu loh. Lupa dan dilupakan gitu. Ternyata apa yang saya tabur kejahatan saya di tahun 96, di mana saya bikin virus untuk menghapus data orang, ternyata saya harus menuainya kemarin, saudara. 1 minggu yang lalu. Data saya habis total semua. Dari data awal sampai data akhir habis total semuanya. Saya 0, saudara. Amin. Kenapa? Itu taburan saya. Tapi itu pun saya belum puas, saudara. Selesai dan saya khotbah kemarin, saya bilang bahwa ya udah, saya akan menerima tabur tuai itu. Ternyata saya nggak puas. Nggak puasnya itu apa? Nggak puasnya saya masih ke tempat yang namanya pemulihan data, saudara. Pemulihan data ini luar biasa, ini udah terkenal sekali. Dia punya alat, saya udah bilang ada 500 juta, saudara. Alat untuk memulihkan data, made in Rusia. Itu data-data yang udah tertimpa, data-data yang udah lama, yang udah numpuk, semuanya itu bisa dikorek lagi. Nah, saya pergi bayar 850.000. Habis dari situ saya mengira, wah saya ini bisa dapat lah datanya. Oke lah, saya memang dulu penjahat, tukang ngapus data orang melalui virus. Dan saat ini data saya hilang. Saya mau menuainya jangan 100% lah, 80%, sisanya 20% lagi kasih karunia. Data saya balikin. Itu aja. 250.000 saya bayar pengecekan data. Ternyata, saudara, satu pun data saya nggak bisa keluar. Saat itu saya di info, saya minta tolong diusahakan lagi sekali lagi. Habis dari situ saya di WhatsApp lagi, tidak bisa Pak, struktur data sudah tidak ada Pak. Saya bilang, lah ini cuma permasalahan simpel sekali. Orang-orang kok banyak yang kehilangan data, tapi kok dia bisa dibalikin lagi, kok saya nggak bisa. Dan ini alat 500 juta, saudara, Rusia punya. Ini bukan alat ecek-ecek, bukan cuma alat-alat yang murah. Ini alatnya tuh mahal gitu, nggak bisa juga. Saya minta tolong lagi sampai 3 kali. Saya minta tolong. Saya bilang, mohonlah, tolonglah, bantulah untuk memulihkan data saya lah. Seberapa data saya ada, dibalikin semuanya. Habis itu dia WhatsApp saya lagi, dia bilang, Pak, kita udah berusaha semaksimal mungkin. Saya aneh Pak, kenapa data Bapak tidak bisa dikembalikan?
Karena dia orang pemulihan data. Sertifikatnya saudara banyaknya luar biasa. Ada kali 10 atau 11 saudara dipasang semuanya. Karena dia berhasil untuk memulihkan data-data pemerintahan internasional. Dia berhasil saudara. Untuk data saya dia kagak bisa. Satu pun aja tidak ada. Satu aja dia tidak temukan. Lewat itu saya baru tahu, ternyata saya mau memanipulasikan hatinya Tuhan. Dengan apa? Tidak mau menuai dengan sempurna. Saya coba mau menuai, kehilangan datanya, tapi saya masih mencari untuk memulihkan datanya lagi. Not good itu. Culas. Amin. Hatinya kagak bagus, saudara. Nggak mau menerima 100% bahwa emang benar bahwa kamu harus menuai dengan sempurna. Jangan menuai setengah-setengah. Di situ saya belajar bahwa kalau saudara dan saya harus menuai, tuaiannya harus full. Jangan setengah-setengah. Banyak orang tuaiannya setengah-setengah. Saya contohnya tuaiannya setengah-setengah. Sudah melakukan kejahatan, pelanggaran, dosa atau apapun juga, nggak mau bertanggung jawab. Solusi lain, sekira-kiranya saya cuma menanggung 50%. 50%-nya lagi adalah kasih karunia. Salah. Firman Tuhan bilang, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Amin. Ini penting dalam hidup kita. Akhirnya saya tahu, Tuhan, saya nyerah. Kenapa saya nyerah? Karena lawannya itu bukan manusia. Lawannya adalah Tuhan. Orang yang memulihkan data saya, lawannya adalah Tuhan. Tuhan mau bilang kagak bisa. Dia mau sambil memulihkan datanya nungging-nungging pun kagak bisa, saudara. Jujur aja, alat dia 500 juta, saudara. Nggak bisa dipulihkan juga. Kenapa? Karena lawan saya itu Tuhan. Tuhan mau saya menuai dengan sempurna. Nah, ini kita harus menerima. Bagaimana Pak? Ya udah. Akhirnya saya menerima, saya bilang, ya udah Tuhan, itu resiko saya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saya bilang, ya kan, memang saya harus menanggungnya, ya udah, saya harus menanggungnya. Tapi masalahnya saya mikir lagi, ada banyak hal, saudara, yang saya lakukan juga. Saya bilang, wow, kalau ini saatnya menuai hal yang tidak baik yang saya lakukan. Di tahun 2020 saya akan habis total semua itu. Why? Seperti yang saya bilang bahwa waktu saat itu saya bongkar kartu kredit orang dan saya mainkan kartu kredit orang, meskipun saya tidak beli barang, tapi kan saya beli sesuatu, saudara, di internet dalam bentuknya adalah virtual. Ya kan? Wah, dulu dapat banyak kartu kredit luar biasa. Itu kartu kredit bule-bule semuanya, saudara, orang-orang USA, apa namanya? Ya, pokoknya orang-orang bule lah semuanya gitu. Kenapa? Karena orang-orang bule itu jarang komplain. Yang suka komplain cuma satu, orang Indonesia. Kalau kredit dipakai sama orang Indonesia aja, jangankan 1 juta, 500.000 aja diteleponin, ya kan? Pak, kartu kredit saya Pak kena hack Pak, gitu kan? Itu orang Indonesia, itu pelit masalahnya. Tapi kalau orang luar enggak. Kalau kita belum 5.000, katanya sih 5.000 atau 500 ya. Oh ini, kalau kita pakai di bawah 500 aman. Atau 5.000 deh, saya lupa nih. Dulu pokoknya ada tuh ketentuan itu. Tapi kalau di atas 5.000 FBI langsung. Tapi kalau di bawah masih oke. Teman-teman saya luar biasa. Order laptop, saudara. Laptop mahal-mahal semuanya. Dia order aja semuanya. Dia emang bukan duit dia. Dia order, dia kirim ke rumah. Sampai di rumah. Gila, luar biasa. Tapi dia selamat-selamat aja sih. Itu kan? Yes. Tapi saya tidak lakukan itu. Kenapa? Takut saya. Gitu. Takut masuk bui gitu. Belum siap untuk masuk bui, saudara. Tapi jangan kita bilang waktu saat itu dia enak. Saya mau bilang, hari ini, saat ini waktunya dia untuk menuai.
dan tuaiannya harus sempurna. Ngeri, sangat ngeri sekali, luar biasa. Karena Tuhan, apa yang kita tabur, kita harus tuai. Tuaian yang firman Tuhan bilang harus sempurna, tidak bisa setengah-setengah. Menabur hal-hal yang baik, menuai hal-hal yang baik. Yang baik yang kita tuai adalah yang sempurna. Menabur hal yang tidak baik, hal yang berdosa, kejahatan dalam hidup kita, kita harus menuai hal yang kejahatan, hal yang berdosa, yang tidak baik dalam hidup kita, harus sempurna. Amin. Kenapa? Karena semuanya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi hati-hati sekali. Galatia 6 ayat yang ke-7 lagi. Jangan sesat. Iya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, Allah tidak membiarkan dirinya untuk dipermainkan, ya kan? Dipermainkan dengan kau udah terhapus Pak lewat baptisan, lewat darah Yesus Pak. Tapi kalau saudara dan saya sengaja berbuat dosa, maka korbannya tidak ada lagi untuk menghapus dosa itu. Jadi dosanya tidak bisa gini, korbannya sudah tidak ada untuk menghapus dosa itu. Berarti dosa itu harus dihapus melalui tuaian yang saudara dan saya akan menuai. Gitu. Kenapa? Karena korbannya udah nol. Yesus sudah berkorban untuk kesalahan kita, tapi bukan kesalahan yang disengaja. Hati-hati, banyak orang Kristen kesalahannya yang disengaja. Makanya firman Tuhan bilang, kamu jangan sesat tentang ini, tentang tabur tuai ini, kamu jangan sesat. Gitu, enak-enak aja. Pak, saya ngelakuin aja Pak dosa Pak dari ujung sampai akhir Pak. Dosanya Pak dia lakukan semuanya, penipuan dan lain-lain segala macam dia lakukan total. Dan di akhir hidupnya dia tinggal bilang, Tuhan ampuni saya, dia ampuni. Firman Tuhan bilang jangan sesat. Allah gak membiarkan diri yang dipermainkan. Apa yang kamu tabur saat itu, itu yang akan kamu tuai. Dan tuaian yang sama bilang, tuaian adalah sempurna. Lanjutkan lagi, karena apa yang ditabur orang? Karena apa yang ditabur orang, Iya. itu juga yang akan dituainya. Jadi yang ditabur orang, itulah yang akan dituaikan. Saat ini saya menabur hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita harus menuai hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Menabur keburukan, menabur dosa. Kita harus menuai yang namanya keburukan dan juga menuai yang namanya adalah dosa. Jadi apa yang kita tabur, konsekuensinya pasti itu yang harus kita tuai. Ada banyak orang yang bilang bahwa Pak, waktu itu Pak, saya cuman nyolong Pak, maling Pak, gitu. Maling apa kamu? Ya saya cuman maling karena waktu saat itu saya maling cuman 500 juta Pak, 500 juta atau 500.000 lah, gitu. 500.000 Pak, maling Pak karena kagak punya duit, jadi saya maling Pak. Iya. Terus tapi Pak, kok saya menuainya jadi 500 juta Pak? Padahal kan cuma 500.000 doang Pak. Saudara, saya mau bilang, yang namanya menabur ada benih, betul tidak? Habis itu dia bertumbuh benih itu. Nah, saudara dan saya menuainya bukan menuai benih yang saudara dan saya tabur. Tapi kalau saudara saya menuainya adalah benih yang sudah jadi pohon, yang udah ada daunnya, yang udah ada buahnya, yang saudara dan saya tuai. Maka itu saudara dan saya tabur 500.000, engkau mengambil duit orang, andai kata, ya, engkau bisa menuainya 50 juta atau 500 juta. Kenapa? Karena dari 500.000 itu sudah punya pohon lagi. Pohon yang udah punya buah, udah punya ranting dan lain-lain, dan akar sudah dalam. Dan akhirnya, ya saudara dan saya tabur untuk kehilangan uang adalah misalnya 5 juta. Caranya bagaimana Pak? Supaya diganti Pak, supaya jangan sampai nih ya nabur 500 yang tidak baik, nyolong duit orang misalnya 100.000, gantinya 100 juta atau gantinya 10 juta. Bagaimana Pak caranya Pak? Yuk kita lihat tuh. Ada caranya saudara, supaya saudara dan saya bisa keluar dari zona itu. Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 aja. Lukas 16 ayat 1. Iya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Iya. berjalan terus melintasi kota itu. Iya. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya.
Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi ada seorang pemungut cukai yang bernama adalah Sakeus. Biasa saudara, pemungut cukai dari awal sampai akhir ya kan, itu adalah biasanya adalah pejabat, punya jabatan saudara. Dan dia jabatannya cuma satu, adalah ya mengutin cukai, mengutin yang namanya adalah pajak saudara ya kan. Dia punya jabatan itu. Orang-orang yang harus bayar pajak dia kolek. Nanti orang-orang yang mau tidak bayar pajak ya kan, ya bisalah kita 86 lah, bisalah bayar cuma setengah aja gitu kan, tapi tidak masuk ke tapi masuknya ke Sakeus. Nah ini dia, lanjutkan lagi. Tetapi ia tidak berhasil karena orang. Ya. Maka berlari-lah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus Iya, yang terus. akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Iya. Zakeus, segeralah turun, Iya. sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow, luar biasa, lanjut. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Iya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, Iya. ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, oke, terus. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Nah, ini dia yang luar biasa, saudara. Ya kan, Sakeus tahu bahwa dia adalah orang berdosa, bahwa dia adalah sudah melakukan banyak hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yaitu dia sering minta duit, sering meres orang, saudara. Sering melakukan yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme juga. 86 terus-terusan, pokoknya 86 aja, pokoknya ya kan, yang namanya pajak, ya kan, 100 miliar bisa jadi cuma 50 miliar doang. Pokoknya dia mainkan semuanya, saudara. Ya kan, koruptor nih, luar biasa. Lanjut. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. dia bertobat, dia bilang setengah dari aku punya yang ada di brankas Tuhan. Ada dolar yang ada di brankas, saudara. Ya, ya ada emas batangannya juga nih. Ini Zakeus ini nggak tahu, dia lebih kaya dari Febri nih. Jujur, saudara, ya kan, di brankas itu ada bukan hanya emas saja, bukan hanya perak aja, ada duit dolar juga. Zakeus sudah punya, ya kan, karena pemungut cukai yang sampai ditulis di dalam Alkitab berarti dia pemungut cukai yang sukses. Kalau kagak sukses, gembel, ngapain ditulis? Ini pemungut cukai bisa masuk dalam reporter Alkitab, sukses dia. Amin. Lanjut. Akan kuberikan kepada orang miskin, dan Terus. sekiranya ada sesuatu yang kuperas Dan dari sekiranya ada sesuatu yang aku peras, yang aku minta uangnya, yang aku korupsi uangnya, ngapain? dari seseorang akan kukembalikan 4 kali Akan lipat. aku kembalikan 4 kali lipat. Caranya adalah, saudara saya, kalau waktu itu saudara saya menabur benih-benih yang tidak baik, yaitu ngambilin duit orang, meres duit orang 100.000. Saudara, sebelum ada tuayannya, kasih ke orang itu 400.000. 4 kali lipat balikin. Itu cara alamiah, cara firman. Apa yang hari ini saudara dan saya ambil, saudara dan saya harus berikan buat orang lain, buat Tuhan, kembaliannya yaitu 4 kali lipat. Ya, saudara dan saya sudah. Wah, ini luar biasa. Apa yang kita ambil sebelum kita menuainya, sebelum jadi pohon, harus saudara dan saya balikin ya 4 kali lipat. Seperti apa dilakukan sama Zakeus. Ada sesuatu orang yang aku peras, aku kembalikan, balikin dia 4 kali lipat. Ini harus dilakukan. Lanjutkan lagi, Ibrani 4 ayat ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, Iya, sebab betul. segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Jadi segala sesuatu telanjang dan segala sesuatu terbuka di depan mata dia. Lanjut. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, Terus, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban apapun yang harinya kita lakukan. Firman Tuhan bilang,
saudara dan saya harus memberikan tanggung jawab. Tidak bisa. Tidak. Tanggung jawabnya harus ada di hadapan. Yang terakhir, Galatia 6 ayat 9 sampai ayat 10. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jam-jam berbuat baik, Iya. karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan bilang, jangan jemu-jemu berbuat baik. Perbuatan baik apa yang kita lakukan itu jangan pernah kita jemu-jemu, jangan pernah kita irit-irit, saudara. Jangan kita pelit untuk berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita menuai sesuatu yang perbuatan baik dalam kehidupan kita. Ketika kita menabur benih kebaikan, kita akan menuai buah dari benih kebaikan itu yang sudah menjadi pohon, saudara. Buahnya yang sudah kita ambil. Ya. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Terus koma apa? Jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah, maksudnya adalah kita akan menuai dan kita akan lihat dan kita akan menikmati. Kalau kita belum dipanggil sama Tuhan, perbuatan baik kita ini akan kita nikmatin, saudara. Sebelum nanti kita dipanggil sama Tuhan, ada buah kebaikan, ada buah kebenaran yang kita bisa rasakan di dalam hidup kita. Yang ke-10, ayat yang ke-10. Karena itu, Ya. selama masih ada kesempatan bagi kita, Karena itu selagi masih ada kesempatan bagi kita, berarti kesempatan untuk berbuat baik itu selalu ada, selalu terbuka. Kenapa? Karena saudara dan saya hari ini hidup, firman Tuhan bilang, aku mau supaya kamu melakukan kebaikan, melakukan perbuatan baik di dalam kehidupanmu. Terus, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. marilah kita berbuat baik kepada semua orang, saudara. Mau dia orang Kristen, mau dia orang Muslim, mau dia orang Buddha, mau dia kepercayaannya apapun juga, mau dia ateis, tidak percaya sama Tuhan. Yang namanya perbuatan baik itu harus kita lakukan dalam Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang harus tetap apa? Berbuat baik. Saudara, sesuatu yang saudara dan saya tabur dalam perbuatan baikmu, ya, dia akan menuai, pohonnya akan jadi, akan ada buahnya. Buahnya apa? Buah yang baik yang saudara dan saya akan terima itu semua. Tabur tuai sudah berlalu, kita berharap bahwa tabur tuai ini ada sesuatu kebaikan yang harus kita kerjakan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, praise the Lord, terus berkati. Amin.